selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mulai. Kecilin aja suaranya. Ya, nama gue Andreas Kitogayo. Ya, gue sutradara muda. Gue muda dan gue berkarya. Dan gue beda. Sama gue juga muda. Nah, jadi inilah dia Sohipane Andreas Kitogayo. Jangan lupa ntar di follow juga IG-nya. Kalian juga bisa lihat garapan-garapan filmnya seperti apa, dan mungkin film itu yang sering kalian tonton, ya kan? Horor-horor inilah. Nah, ini sini aja. Asbak aja di kontennya. Yuk, yang nonton belum ada. Jadi Bang, selama lu garap-garap film horor itu, lu pernah nggak ngerasain apa hal-hal gaib, hal-hal mistis yang memang sebelumnya itu lu rasain sebelum lu garap ini lo? Atau itu cuma sebuah imajinasi doang, atau memang kisah nyata? Kalau gue sih bang ya, kisah nyata, rata-rata kisah nyata. Jadi sebelum gue garap film horor itu, yang menentukan lokasi itu unit. Gue minta ke unit gue atau tim produksi, gue nyari bener-bener rumah atau tempat yang memang spooky horor. Nah bagi gue syuting horor itu suasana yang pertama. Jadi suasana harus dapat, tempatnya memang bener horor. Itu baru gue gue syuting di situ. Oke lah. Pernah nggak lu selama syuting itu ngalami hal-hal yang memang benar-benar mistis? Pernah beberapa kali. Itu gimana tuh cerita itu? Ya ada beberapa kru gua yang memang melihat penampakan sampai akhirnya ya dia kerasukan, ada yang kerasukan juga pernah. Sempat juga berarti ya kayak juga. Apa? Kayak ketempelan makhluk memang benar-benar ada di sana gitu. Iya, ya. gitu Bang, ketempelan. Sampai pas sadar dia juga ngomong, ya Bapak jangan sering-sering syuting tempat yang angker apa Pak. Kasihan Pak kita katanya. Berarti dia rekomendasi kalau bisa tempat-tempat yang enak tapi dikesanin angker aja ya. Di setting gitu Bang. Tapi kalau saya kan nggak maunya tempat angker. Iya, biar dapat feel-nya ya. Dapat feel-nya Bang. Nah guys, gue pernah juga syuting sama beliau, garapan beliau juga. Di situ jadi peran dukun Bang ya. Asli Bang. Dukun merani dukun. Nah, gitu. Tapi alhamdulillahnya lancar-lancar aja sih. Lancar, gak ada ya. diulang-ulang dan memang udah dapat, jiwa dukunnya udah dapat sih. Dan seninya ada, jiwa seninya ada untuk berteater gitu kan, berakting. Oke lah pokoknya Ki Geni Seketi lah. Cuma filmnya belum tayang. Keburu corona bungkus. Aduh asik nih. Next nih apa nih garapan yang mau dibuat Bang? Yang atau yang sekarang lagi lu kerja ini apa aja sih? Kalau sekarang ini sih YouTube Bang. Oh karena corona ya, jadi nggak boleh iya. syuting gitu. Nggak terlalu vulgar jadi syutingnya. Iya. Nggak Melibatkan mungkin juga syuting pakai masker ya kan? Iya. Kelihatan Bang. Percuma bayar artis mahal ya kan? Iya. Maskernya doang dilihat. Nge-branding masker jadi. Yuk bro, jangan lupa di follow dulu Andreas Kitogayo. Nah boleh Bang, coba abang komen dulu dari situ juga teman-teman pada lihat juga, ngelihat IG-nya. Ini kita iseng-iseng aja live sebenarnya. Jadi live ini cuma untuk apa, membunuh waktu karena jam 2 gue mau ritual. Jadi menjelang jam 2 mendingan kita live dulu sambil bagi-bagi giveaway, oke? Kita bagi-bagi giveaway. Nah, giveaway-nya ini juga asik Bang, juga unik lah. Kita disponsori sama Urip. Dia produk-produk kulit. Produk kulit mau dari apa? Gesper, tas ataupun lain-lain, banyak juga jenisnya. Kayak gini nih gue baru dapat nih. Oh, itu dari Urip itu. Dari Urip. Ini keren banget. Kulit asli, lembut banget kulitnya. Tuh. Jadi sambil inilah kita disponsorin. Nah, terus ada juga untuk giveaway, gua mau ntar mungkin Bang Andreas yang bagi-bagiin. Ini ada gantungan kunci. Oh, keren guys. Ini keren banget. Keren banget ini guys. Oke.
Jadi giveaway. malam ini giveaway-nya bukan apa? Bukan jimat-jimatan. Tapi nanti kalau mau diisi juga bisa, nanti bakal aku rajah di belakangnya untuk perlindungan mungkin. Oke, Bang. Lokasi yang paling serem itu saat lu syuting di mana sih, Bang? Yang paling serem banget yang menurut gua gitu Bang ya. Menurut gua yang selama gua syuting itu di Gunung Gede Bang. Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Oh, berarti naik ke atas. Naik ke atas. Luar biasa. Nah, pas bukan sebelum puncaknya sih, kan di situ ada danau ya. Ya, benar. Nah, di danau itu Bang gua syuting. Oh, berarti belum sampai atas. Belum sampai atas, dia di belum. tengah ada danau kayak taman Ah. gitu, tempat orang camping ground. Iya, betul. Oke, gue pernah sana. Gua syuting jadi ceritanya pas banget hari Kamis itu. Oh, berarti malam Jumat dong. Jumat berarti kan. Luar biasa. Nah, gua syuting ceritanya itu ada bidadari yang turun dari langit. Widih. Wah, di danau mandi-mandi lah Ini ceritanya bidadari nih. beneran atau bidadari surga deh. Atau bidadari dari Alexis. Alexis kayak Bang. Alexis apa Crown deh itu ya. Oke, ini seru nih. Nah, terus itu ada penampakan atau ada gangguan-gangguan dari sanakah atau gimana? Nanti gue bakal cerita juga nih di Gunung Gede. Siap. Gue pernah juga camping sana sama bos-bos diajak. Emang nggak sampai atas, cuman di camping groundnya itu. Jadi di camping groundnya itu di pinggir-pinggiran danau itu lah. Ada cerita mistis juga deh. Nanti deh gue bakal cerita. Siap. Nah, kisah-kisah lu yang di sana gimana nih? Kalau di yang di syuting? Gunung Gede itu gini Bang. Jadi gua menunggu, ceritanya itu gua nunggu adegan. Kenapa gua nunggu? Dari jam 3 sore itu sampai mau maghrib itu posisi hujan. Jadi gua nggak bisa syuting. Oke. Ya gua inilah apa? Redup Lalu sebentar lu kan. nggak ngundang gua Bang Hujan. Nah, itu dia kan. Gua belum kenal lu waktu itu Bang. Oh iya, berarti udah lama dong. Udah lama Bang. Belum kenal Oke, lu guys. ya. Lupakan. Forget it. Oke, lanjut. Ya terus gue nungguin hujan gak kelar-kelar, akhirnya gue tabrak, udah syuting bodo amat, yang penting gue dapet Hujan-hujan? gambar. Hujan-hujan Luar biasa. hujan-hujan posisi itu di danau, memang dia ceritanya berenang-berenang tuh. Oh, 7 si artis bidadari ini? itu, iya artis, dan artisnya ada 2, hmm. yang 5 orang lagi ekstra Oh figuran. iya. Nah kebetulan pas gue baru turunin tuh orang-orang itu, nggak ada 5 menit langsung serupan satu orang itu. Artisnya? Figuran, bukan Oh, figurannya. figurannya. Tadi. Figuran. Gila. Serupan. Itu film udah tayang? Belum, Bang. Oh, belum, bungkus juga. Apa COVID tayang, maksudnya itu Ah. iya masih proses kan waktu itu kan. Iya, Pas iya, syuting iya. itu. Pas sudah syuting kayak gitu, satu orang serupan suruh naik kan. Hmm. Nyambung lagi yang lain Nyamber. sampai ke 3 orang, Bang. Gila. Tapi emang energi di sana itu gede banget. Gue Gede sedikit banget. cerita lah. Gue pernah di sana itu yang gue bilang gue diajak sama bos-bos besar. Mereka ngajak camping, kita masak di sana apa semua lah lengkap, ada bawa koki juga. Dan anehnya itu gue sampai demam tinggi di sana. Terus ada barang yang datang, itu kelapa jatuh tiba-tiba. Dibuka, di dalamnya tuh ada kayak keris panjang ini. Terus ada juga di balik apa gitu kayak ada yang ngelempar, tek, ternyata batu mustika Bang. Nah yang luar biasa lagi, gue balik dari sana, itu kepala gue nih botak. Botak. Kenapa Jadi itu? botak tuh bulat gitu kayak koin gitu. Maksudnya? Jadi waktu itu rambut gue gondrong juga, gondrong segini, pendek lagi dikit. Cuman balik dari sana itu kepala gue botak. Kenapa itu? 2 lagi, kiri di belakang 1, kanan 1. Kenapa bisa gitu? Nah, nggak tahu deh gue, karena yang gue pelajari lagi, waktu malam itu ternyata banyak teman-teman ada dari spiritual juga yang ikut gabung, itu ngetes. Nah ngetes, memang kondisi gue lagi nggak fit juga, mereka bakar sate gagak. Maksudnya ngetes Bang Iyo atau Kagak, ngetes makhluk di sana? ngetes makhluk di sana. Oh, oke, ya. Mencoba untuk interaksi, mencoba untuk apalah, Ah, kayak nunjukin ini kekuatan dia lah di sana. iya. Terus tiba-tiba mungkin karena gue lagi sakit, gue lagi nggak fit, dampaknya ke badan gue. Dan di situ kita dapat barang juga kayak bentuk tongkat. Itu keren sih tongkatnya. Itu gue juga ngebantu juga. Terus sebelumnya juga gue mawangin hujan kan, karena mereka gathering gitu kan. Ya.
Situlah yang anehnya, balik dari sana gue botak. Nah, itu masih misteri loh sampai saat ini makhluk kemana yang nyukurin rambut gue. Bisa dengan sendirinya guys, botak. Dengan sendiri botak itu botak kayak botak licin. Dan Jadi, dua itu. Dua, sini satu ada fotonya. Nah itu loh serunya. Itulah fenomena-fenomena mistis lah ya bang ya. Jadi kalau YouTube apa bang yang digarap sekarang bang? YouTube ini ada cerita tentang horor-horor jalan-jalan lah. Wih keren ya. Horor jalan-jalan satu, ada lagi yang buat company profile juga ada satu. Ya insya Allah guys, doain aja guys, bagi Jadi, doain. yang mau apa buat company profile dalam bentuk YouTube ataupun bentuk film boleh langsung DM Bang Andreas, oke? Itu tadi ada juga, mungkin kita sematin dulu biar yang lain tahu. Mana bang? Lu belum komen bang? Nggak masuk bang. Nah rencana juga kita mau buat film-film pendek juga sama Bang Andreas, dia yang garap itu di Pelabuhan Ratu. Itu bakal seru banget itu guys. Cuman karena PSBB kita undur dulu waktunya. Mungkin ya dalam waktu dekat lah harus terrealisasikan. Yang mau nanya-nanya, yuk silakan. Yang mau nanya, mana tuh di bawah ya? Kayaknya sebelum yang nonton nanya nih, saya nanya dulu kali bang. Nah, apa tuh? Gini bang ya, maksudnya ketika kita datang ke tempat ya tempat serem atau Iya. tempat angker ya kan, Iya. ya pasti ada kulunun, izin atau Iya, apa gitu iya, bang. iya. Seharusnya Salam. Nah, seharusnya gitu bang ya. seharusnya gitu. Jadi Seharusnya gitu. setiap kita masuk ke daerah-daerah tertentu Hmm. yang mungkin punya mitos ataupun cerita-cerita horor ataupun cerita-cerita miring, Hmm. mungkin sebaiknya kita datang dengan mengucapkan assalamualaikum Hmm. ataupun permisi. Iya. Ya kalau kita mungkin lebih dalam lagi, assalamualaikum ya rijalul gaib, penguasa yang ada di sana. Nah gitu, penguasa gaibnya, agar tidak ada benturan, tidak ada gesrekan di saat kita di sana, tapi tetap sopan santun, Hmm. tata krama itu harus selalu kita agemkan. Nah gitu. Tapi nggak harus, maksudnya kita harus buat prosesi dulu, prosesi khusus nggak kayak gitu nggak juga kan? Boleh sih, boleh sebenarnya pakai kayak gitu juga boleh, tapi di Nggak tempat-tempat seperti- tertentu. Tempat tertentu. Nggak aja di kan? semua tempat harus kita Iya. kasih sajen ya. Oh. Repot lah kalau kayak gitu. Jadi lebih baik kita salam dulu, Hmm. terus bawa seseorang yang yang mungkin mumpuni ataupun mungkin punya pengalaman juga untuk datang tadi, untuk dia berdoa ataupun mengirimkan doa kepada arwah-arwah yang ada di sana sebelumnya gitu kan, yang udah nggak ada. Nah terus melakukan sebuah proteksi Proteksi diri. Iya. jadi agar pas proses misalnya lu syuting nih, Hmm. nanti proses syuting itu nggak ada yang kesurupan gitu. Itu aja sih, gak simpel sih sebenarnya. Cuman yang gue alamin itu rata-rata itu yang kena itu bang, Hmm. yang memang perempuan dan dalam Itu dalam haid. keadaan haid. Iya. Biasa itu, biasa Biasa aja itu berarti gitu. bang ya. Jadi orang yang lagi haid itu, satu dia kotor, kedua moodnya nggak bagus. Orang yang mudah kesurupan itu orang yang moodnya nggak bagus, sama orang yang pikirannya kosong. Itu paling mudah ditembak ataupun mudah ditempelin sama energi-energi astral negatif tadi. Gitu. Makanya kebanyakan perempuan ya bang ya. Nah, yang makanya masuk kita- dalam timah. Kita juga bang, kalau lagi live gitu, kalau biasa kita di Jejak Mistis Official ya. Nah itu kita tanya dulu, ini peserta ini enggak lagi haid nggak? Kalau lagi haid mending gak usah ikut dulu deh. Oh, Nah. jadi dianjurkan jangan gitu bang ya. Jangan, karena moodnya Iya, kan iya. nggak jelas kalau cewek lagi haid. Kalau kita bingung kan, haidnya gimana? Pokoknya mood nggak jelas kalau duit nggak ada. Iya. Oke, Ya guys, sama komen-komen yang mau bertanya. apa itu? Sehat selalu, amin. Amin, amin. Mana bang HP lu bang? Ini deh, like lama. Oh, Mm-mm.
Yang mau nanya-nanya monggo silakan. Ini kita lagi ngebunuh waktu ya sampai jam 2 karena jam 2 aku ada ritual. Makanya sebelum ritual kita ini dulu live dulu. Amin amin amin. Tuh, like, komen. Nah. Oh iya lu gabung. Belum ada komen. Yuk, terus Bang, apalagi Bang? Cerita-cerita horor Bang. Ini tapi gue baru buat juga, baru buat konten kemarin. Tapi ini dari kisah nyata sih, dari kisah nyata tentang rumah angker yang hasil pesugihan. Mungkin nanti ini bisa jadi inspirasi lu juga buat film, ya kan? Film pendek. Nah, itu horor banget. Tuh rumah kita datang horor banget. Jadi 2 lantai. Yang lucu itu lantai bawahnya itu nggak terlalu tinggi, seginilah paling 3 meter. Pengap. Terus ada ruangan, salah satu ruangan udah kayak film-film sebenarnya. Memang Jadi, spooky lah tempatnya. spooky banget. Dia itu buat ruangan itu kamarnya agak pojokan tapi ada lorong. Masuk ke lorong dikit, ada kamar. Jadi gua kalau masuk ke sana itu rasa-rasa nonton film layar lebar aja. Beneran ya bener, kayak beneran ada gitu ya kan. Ini kok beneran ada ya orang buat rumah kayak gini gitu kan. Itu di daerah mana, Bang? Itu daerah Sentul. Oh, Sentul. Berapa lama itu Kak ditinggalin penghuni? Hampir 18 atau ya 18 tahun kalau nggak salah. Cukup lama sekali. Lama, jadi udah hancur lembab karena selalu makan semenjak orang tuanya ini meninggal, kedua-duanya meninggalnya tabrakan. Nah, tuh rumah dikosongin, terus anak yang paling gede kan udah pindah ke Jakarta. Nah, disitulah mereka bercerita, kita minta tolong putus, apakah ini benar-benar memang pesugihan, apa cuman orang tuanya sekedar mencintai Itu rumah. bukan apa kayak ritual-ritual gitu. Memang dia ada turunan apa gimana. Nah, jadi pas begitu gua telusurin Bang, masuk ke ruangan itu, ini bukan orang yang hobi ritual. Kalau orang yang hobi ritual pasti nggak gini. Bukan dunianya lah ya, maksudnya Bukan dunia. iya. Iya. Dan Jadi dia ini- seorang pengusaha. Oh. Ibaratnya pesugihannya itu pesugihan yang ngebantu usaha dia itu cepat naik melejit. Gitu loh. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, apakah pesugihan itu memang benar ada, Bang? Pesugihan itu benar ada. Ada. berarti. Ada, Bang. Tapi nggak kayak orang yang bilang gimana ya? Zaman sekarang kan banyak pesugihan ya kayak modus penipuan Bang. Jadi kita harus sediain duit nih, nanti dilipat gandain, itu nggak ada. Oh, itu nggak ada tuh? Nggak ada. Saya sering dengar itu. Iya Bang, Ya. nggak ada Bang. Makanya kalau yang pesugihan versi yang aku tahu dan aku lihat langsung, pesugihan itu kayak proses melancarkan ini dia usahanya. Usaha atau karir gitu. Karir boleh. Nah, jadi dia kayak melakukan sebuah ritual ataupun penyembahan lah. Dan di situ ada perjanjian gitu, Bang. Ada perjanjian. Jadi dari kuncian awal itu memberikan sebuah perjanjian, memberikan sebuah kayak kata kunci deh ini. Cluenya lah. Iya, ya. cluenya. Lu harus ritual, harus buat satu ruangan yang memang di situ lu ritual setiap malam Selasa Kliwon misalnya. Nah, nanti di situ dia ritual tapi harus diimbangi juga dengan usaha. Sama ini Bang, gue nanya lagi. Gue ada sedikit dengar-dengar dari berita ada pesugihan hitam, pesugihan putih, itu benar apa enggak itu Bang? Nah, itu sebenarnya sih yang nama pesugihan itu ya gue bilang sih hitam lah. Hitam maksudnya. Nah, cuma mungkin ada juga yang bersudut pandang. Ini sudut pandang gue ya, jadi bukan gue langsung klaim ini nggak ada nih yang pesugihan putih. Pesugihan putih itu ada. Kita banyak bersyukur, ya kan? Kita usaha yang benar, promosi yang benar, buat produk ataupun makanan yang memang benar-benar nikmat dan benar-benar enak dilihat, enak dirasa, terus bikin orang puas, ngeluarin duit tapi emang bener enak. Itu pesugihan putih. Kalau itu versi gue ya. Jadi kalau pesugihan hitam ini biasanya lebih arahnya kayak pelaris. Cuman laris dia itu nggak wajar. Nggak wajar. Jadi dia buat sebuah item, dijualnya itu bisa melejit banget dan orang
kayak adiktif sama nih barang, sama nih makanan. Kalau nggak makan ini mereka ada rasa kurang gitu. Kayak kecanduan Kayak lah kecanduan, ya, di sana persis ya. Ini narkoba zaman dulu. Jadi emang apa ya, kayak dia mengemas kemasannya biasa. Nah bedanya itu gini, kadang dia makan di luar, makan di tempatnya enak, begitu dibawa pulang rasanya beda. Oh, rasanya beda tuh. Rasanya beda. Itu kalau dalam segi makanan. Nah kebetulan yang klien ini dulu, yang kemarin ini, dia bidang usahanya properti bang. Oh properti. Properti sama mebel, sama barang-barang antik kayak apa, kayak furniture gitu. Nah, itu melejit mungkin dia dulunya dengan menyembah sebuah, ada di kamar ritual itu gua lihat, tapi udah nggak ada semua barang-barangnya. Kayak udah mungkin dijual-jualin kali ya ke kolektor, tapi bekas-bekas di sana aura mistisnya itu masih ada. Nah itu seru banget, mungkin nanti bisalah kita garap jadi film itu, layar Mantap tuh bang. layar lebar sih kalau gua bilang. Lebar, Nah, karena mantap. sekali putus kan. Ya sekaligus itu edukasi juga bang. Edukasi, karena yang edukasinya ada waktu pemutusan tumbal. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini udah nggak ada lagi. Yang jatuh tumbal. Makanya dia sibuk ngajak gua kemarin itu untuk datang untuk itu. Untuk memutus mata rantai tumbal itu Kata ya. dia, ini biasanya di bulan, merinding gua kalau masuk. Ini di bulan Juli kata dia. Di bulan Juli biasanya pasti ada yang meninggal. Makanya dia sibuk ngajak gua itu waktu bulan Juni atau Juli ya gitu. Makanya gimana Ki caranya? Dan itu gua melakukan banyak banget proses sampai gua waktu begitu datang pertama aja gua udah diserang sampai muntah darah. Sama makhluk di sana. Makhluk yang ada di sana, atau mungkin makhluk yang mungkin dulu muja ya. Oh, yang dipuja. Ya dia yang dipuja. Nah, gue sempat nego juga, ya udah lu ikut gua aja. Biar kaya gitu bang. Iya, biar gua kaya. Atau nanti gua jual lu. Gua cari tuan baru. Nah, jadi itulah kesimpulannya sih, alhamdulillah tuh rumah udah laku dijual. Yang fantastisnya lagi bang, tuh rumah dijual dengan harga normal. Iya. Padahal kan kalau secara kita Orang kasat mata udah- ngeliat juga, wah serem tuh rumah. Serem Walaupun banget. belum masuk dari Serem. depan juga. Orang udah hancur semua. Iya. Pintu-pintunya. Eh, 18 tahun gengs. 18 tahun kena panas, kena hujan, lembab, dalamnya itu lembab, berantakan. Makanya sebelum dibersihin, sebelum melakukan ritual itu, aku suruh mereka itu untuk ngebersihin semuanya. Bersihin semua yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, barang-barang gak pakai, buang, bakar aja nggak apa-apa. Nah habis itu baru aku ritualin 7 hari, kelar, laku. Alhamdulillah bang ya. 3 bulan baru laku. Baru Agustus kemarin lakunya. Nah. Jadi buat kalian juga yang mau buat film-film pendek, boleh, yang mau nanya-nanya. Buat company profile juga bisa guys. Nah, Web series atau apapun itu. belum ada pertanyaan kah? Kita lanjut ngobrolnya. Kita lagi ngobrol aja deh, kita ngerumpi. Ya gue sedikit masih penasaran dari pesugihan itu, kayaknya kalau pesugihan nonton di film-film zaman dulu atau di komik gitu lebih cenderung kayak ke gunung apa gimana gitu bang, itu Ya. bener gitu bang? Biasanya mintanya di gunung, di goa, di kuburan keramat. Oke. Jadi emang ada juga yang versinya itu kayak di mereka minta di pinggir laut, di karang-karang gede gitu, minta untuk usahanya lancar. Tapi kalau ya gue bilang gini ya, gue sempat ngomong orang, lu mimpi mau kaya tapi nggak ada usaha. Nggak ada usaha. Ya. Kecuali lu punya usaha, lu minta pesugihan untuk lancar semuanya, ya itu logika juga. Iya, masih bisa dilogikakan begitu, Masih Bang, bisa ya? kita logikakan. Iya. Cuma kalau lu mau minta kaya, tiba-tiba duit datang 1 koper, 1 peti, ya mungkin itu hoax. Ataupun Halu bang. halu ya, halu parah udah gitu loh. Menarik juga bicara tentang pesugihan. Jadi siapa tuh? Yuk, yang mau nanya-nanya.
kasihlah pertanyaan. Jadi ini live gila lah nih, tengah malam orang udah pada tidur, kita live ngebacot. Di luar Jakarta pernah nggak lu syuting bang? Sering bang luar Jakarta. Sering ya? Ya di Bandung, di Banten. Cuma ke Sumatera belum jadi nih. Luar biasa. Oke lah, jangan lupa subscribe apa tuh, follow. Halo guys. Mana nih, apa lagi nih yang mau dibahas? Gue juga bingung. Kita bicara ngalor ngidul aja bang. Boleh tentang pelet, tentang santet, ataupun Nah tadi bicara tadi gua kalau kasih syuting gitu ya. Maksud biar yang lain tahu juga gitu ya. Iya. Maksudnya lu sering syuting gitu. iya itu sering syuting. Tapi ya nggak syuting deh. SBB pakai nggak syuting. Oke, mungkin disuruh istirahat sejenak lah, ya kan? Iya. Istirahat sejenak, mikir konten apa, ya kan? Iya. Oke lah. Terjun di dunia perfilman ini udah berapa lama bang? Dari 2013 bang. 2013. Itu memang udah jadi langsung sutradara? Enggak bang. Oh, belum? Dari bawah pasti bang. Meniti karirnya dari bawah pasti. Makanya namanya aja sutradara muda, ya kan? Kalau dia dari tahun 90-an berarti sudah ada sutradara tua, ya kan? Tapi garapan film-film horornya keren sih, keren, akuin keren. Dan dia juga di brand dipegang oleh apa? Yang punya nama lah. Apa sih namanya ini ya? PH yang udah punya nama, dan itu pasti lu sering. Dan tapi film-film drama juga ya. Kalau untuk director tuh masing-masing ada genre itu sendiri. Dia lebih spesifikasinya kemana nih genrenya nih. Kalau saya pribadi sih ke horor dan drama bang. Oke, berarti yang nangis-nangisan, yang lebay-lebayan juga ya. Nangis-nangisan ya kan, main gimmick-gimmick. Gue langsung pindahin channel itu. Gue kalau udah film-film kayak gitu gue pindahin. Nah lu ngerasa lu sering nangisnya nih. Film bucin. Yang sabar selalu menang. Oke deh. Apalagi ya? Mungkin yang seru. Yuk, yang nanya-nanya. Apaan tuh? Apa itu judul film horornya? Banyak. Nanti Bang. boleh langsung di ini aja, di follow. Terus Aja. lihat di postingan-postingan dia, garap-garapan dia. Biasanya doi ini paling sering garap yang di Antv. Gak masalah kalau nyebutin Antv sini. Film-film horor pendek ya bang ya? FTV, Series bang. ya? Iya, FTV, film televisi. Oke deh, mungkin cukup lah untuk malam ini. Kita sudahi dulu live-nya, karena aku mau siap-siap juga untuk ritual. Thank you semua yang udah nonton. Thank you guys. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.